putus cinta itu suatu hal yang biasa, nggak usah terlalu lebay. Tapi kita mengerti perasaan teman-teman diputusin. Kita nggak akan ngeremehin rasa sakit hati gitu. Putusnya baik-baik nggak nih? Nggak ada putus yang baik-baik kan? Kan banyak tuh yang ngomong. Oh, kita putusnya baik-baik aja ya? Kita tuh putusnya baik-baik aja kok, yang diklarifikasikan gitu kan. Putusnya kita baik-baik. Kalau misalkan baik-baik kenapa putus? Kalau baik-baik kenapa putus? Nggak kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di malam minggu yang ceria ini dan menggemaskan saat naik. Jadi alhamdulillah kita barengan sama teman-teman di Jati Talk, jamaah TikTok. Dan teman-teman yang udah live gabung kita dengan di akun YouTube Andi Wani Official dan spesial Kalemin. Kali ini kita masih bersama dengan, males sebenarnya saya ngundangnya ini. Males. Mau pulang. Lepasin aja, Tan. Lepasin ya. Lepasin. Don Camps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal kita ngundang ini. Sedih saya. Antrian, Papap tuh antrian keberapa ya? Allah. Jadi banyak yang dikorbanin lah buat datang ke sini tuh yang udah ngundang-undang sebelumnya gitu. Aku sebenarnya ngundang Don Camp itu sebenarnya supaya curahan hati Don Camp tuh keluar semua. Lepasin aja rasa sakit ya itu. Atur nuhun. Sugan ada. Mudah-mudahan ada yang pasti ada yang nyangkut lah, insyaallah. Kepo ya. Don Camp tuh yang seperti apa ya, kayak gini. Yang jelas karakter dia tuh hype banget. Dia pengen pasangan yang hafiz Quran, tajir. Kayak gitu kan. Hafiz Quran, tajir, cantik gitu. Syar'i gitu. Amin ya Allah. Tuh kalau ada gue juga mau. Amin. Astagfirullah. Amin, mau lagi. Enggak lah, cukup. Mama tuh yang the best in the world. In Jannah tuh. Oke. Wah, terbaik dunia dan akhirat mau. Insyaallah. Laki-laki itu bakal, yang udah nikah itu bakal setia. Setiap ada istrinya. Gitu. Konsepnya setia kalau ada istrinya. Insyaallah. Karena pasti Teh Rini pasti lihat. Gak mungkin aku kan tiba-tiba gitu, gak mungkin lah. Gak akan mungkin. Aku pasti ngejaga. Tahu banget lah insyaallah. Aku tapi di belakang di depan Teh Rini emang selalu sama. Jadi di depan kan suka ada jamaah nanya, Ustaz, kalau Ustaz di rumah suka bercanda juga enggak? Emang tukang beca kalau di rumah suka ngebeca? Pelawak juga kan. Kalau di rumah masa ngelawak terus. Kalau aku mah kan di dalam baik, kan di luar juga aku mah baik. Insyaallah tuh Ustaz. Iya, amin insyaallah. Jadi sekarang itu kita mau ngebahas apa nih? Iya. Kita sekarang ngebahas tema lanjutan yang minggu kemarin. Yang minggu kemarin itu yang tentang apa sih kemarin? Bertahan karena kasihan. Sekarang judulnya putus atau terus. Putus cinta itu biasa, kata supir truk. Putus tali rem mati kita. Itu biasa. Biasalah. Putus cinta itu suatu hal yang biasa, nggak usah terlalu lebay. Tapi kita mengerti perasaan teman-teman diputusin. Kita nggak akan ngeremehin rasa sakit hati gitu. Putusnya baik-baik nggak nih? Nggak ada putus yang baik-baik kan? Kan banyak tuh yang ngomong. Oh, kita putusnya baik-baik aja ya? Kita tuh putusnya baik-baik aja kok, yang diklarifikasikan gitu kan. Putusnya kita baik-baik. Kalau misalkan baik-baik kenapa putus? Kalau baik-baik kenapa putus? Nggak kan. Jadi nggak mungkin ada putus baik-baik. Iya. Gaik-gaik ada. Gaik-gaik ada. Nangis. Gaik. Jadi menghujat gitu itu terputusnya. Jadi di depan mungkin bisa bijak gitu ya.
Oke, aku terima, kita udahan dan udah selesai semuanya, oke. Dan kita kayak biasa lagi, oke. Udah itu tuh nggak, itu bener-bener benci aja itu udah sebenarnya kalau udah kayak gitu. Nah biasanya tuh nggak tahu benar atau nggak sih, kalau laki-laki kalau misalkan putus di awal tuh dia kuat. Ya kuat. Bener. Cewek yang nangis kejar. 3 Tapi bulan. jarak 2 minggu, 3 minggu mulai kepikiran. Cowok yang mulai ngejar lagi, ceweknya yang mulai ngejauh. Ceweknya udah move on. Nah itu tuh pinternya tuh, pinternya cewek tuh. Gitu. Laki-laki tuh delay berarti ya, sakit Delay. hatinya delay. Jadi laki-laki tuh baru menyadari ketika sudah hilang. Iya. Nah, baru menghargai ketika sudah hilang. Sudah hilang. Kalau wanita itu terus mempertahankan, sebetapapun sakitnya dia perjuangkan, meskipun ketika kemudian kehilangan dia menerima, tapi dong lama itu proses itunya. Lama prosesnya. Tapi sekalinya udah malas cewek ke cowok gitu. Ada nggak sih cewek buaya sih? Yang cewek tuh yang seringnya nyakitin gitu. Ya kalau misalkan buaya itu ada cowoknya, ya pasti juga ada ceweknya. Kan pasangan buaya. Oh, buaya betina juga. Buaya betina juga ada. Nah, istilah itu tuh kenapa ya? Ada istilah buaya gitu. Padahal buaya tuh setahu aku tuh setia kan ya? Buaya itu ya? setia ketika setia, di air. Kalau di dalam sikat semuanya yang ada. Lovebird itu setia emang, burung lovebird. Makanya aku kan seperti lovebird sebenarnya, kayak burung lovebird. Di lovebird tuh selalu satu sampai akhir. Tapi yang teman saya yang ternak lovebird itu biasanya cowoknya satu, betinanya banyak di dalam kandang. Nah itu memang. Ya itulah. Ya, itu mah kan. maaf nih Tan. Maksudnya Pap, ya ini mah sepengetahuan aku. Lu aja belum gitu. nikah sih. Sepengetahuan Jadi nggak aku tahu aja gimana gitu. takutnya sama istri. Iswan. Kok takut sama istri? Segalak-galaknya singa. Itu tetap harimau singa itu takut sama singa betina. Jadi nggak salah gitu. Iswan bukan istri. Iya, Iswan. Iswan. Satu Kan dan satu-satunya. Belum sempurna Pak. Kalau disebut Kalau sempurna itu si Sakinah, si Mawadah, si Warohmah. si Sakinah. Minimal 3 kalau mau disebut Sakinah. Dah lah, kita mau fokus satu aja dulu lah. Satu juga nggak bisa. Jadi kita temanya putus atau terus. Jadi ini pertama ngebahasnya kenapa putus, kenapa terus. Bagaimana cara putus, bagaimana cara terus. Terus kalau putus emang mau ngapain? nah, Kalau terus mau ngapain? Harus ada reasonnya, Iya. supaya jelas putus kenapa, terus kenapa. Iya. Walaupun teman-teman pasti udah tahu, kita pengennya teman-teman itu terus. Pengennya teman-teman itu, ya kita pengen teman-teman itu ngerti aja lah, sama-sama menyadari. Nah kayak gini ya, aku suka kepo sebenarnya. Yang ngebuat down camp itu nggak mau sekarang ya karena kita kan tahu. Iya. Lu dulunya kayak gimana tuh kita tahu banget lah. Udah terus. Oke. Ini sekarang kenapa nggak mau pacaran? Fisik kurang apa? Kumis, Kurang bagus aja kan. Dia fisik ada, ya, harta ada. Kenapa yang bikin down camp itu nggak mau pacaran? Takut yang Takut pertamanya disakiti. itu takut nyakitin dan takut disakitin. Gitu aja sih sebenarnya kalau konsepnya mah. Pernah lihat playboy sombong nggak sih? Ini nih playboy sombong yang udah hijrah tuh. Karena Pap, karena kalau buat aku itu nggak ada yang namanya PHP. Oke. Yang adanya itu pengharapan yang berbeda. Gimana ta? Ceweknya berharap, misalkan cewek atau cowok ya, ceweknya berharapnya mau, cowoknya mah kan berharapnya cuma temenan aja. Begitupun sebaliknya gitu. Dah di kamuflase sama kata-kata cowoknya teh PHP. Padahal mah dia yang terlalu ngarepin gitu, ataupun ceweknya PHP. Iya. PHP itu istilah zaman Sekarang aja gitu. dulu. Kalau zaman sekarang tuh ghosting. Nah, ghosting padahal kan bukan ghosting, sebenarnya pengharapan yang lebih aja gitu. Pengharapan yang lebih. Cuman kan ada momen ini loh. Di saat si ceweknya udah lelah dengan percintaan, akhirnya dia memutuskan buat cari yang serius. Dia udah serius nih. Dapetin justru cowok yang
lagi nggak mau serius. Jadi ada titik di mana kadangnya gitu ya. Iya. Si cewek udah mau serius, Cowoknya. dapat yang nggak serius. Cowoknya mau serius, Ceweknya tapi nggak serius. Akhirnya kan jadi korban terus, jadi korban soal sakit hati. Kan nggak ngeklop aja sebenarnya kan gitu ya. Nggak ngeklop ini karena tadi ya dia sebenarnya mengikuti prasangka atau hawa nafsu, nafsunya, hasrat lah. Kalau kemarin kita bahas tentang kan pengen pacaran atau pengen melakukan sesuatu itu, pengen itu kan sebenarnya KBBI itu kan hasrat kan sebenarnya. Hasrat, ada dorongan dalam diri, syahwat yang kemudian dimenangkan. Akhirnya ya tapi nggak make rules yang benar gitu akhirnya. Jadi nggak salah orang pengen mencintai seseorang, ini nggak salah. Cuman kan kayak don't care, nggak mau pacaran karena saya takut nyakitin lagi. Karena udah disadari dulu pernah kejadian kayak gitu kan, berarti belajar dari masa lalu. Cuman sebenarnya pembelajaran itu nggak perlu kita melakukan dulu baru kemudian kita memilih kan. Bisa kita belajar dari orang lain kan. Nah itulah fungsinya don't care ada di sini. Kita akan belajar dari masa lalu brengsek ya beliau. Emang enggak. Dan salah satunya itu kenapa nggak mau pacaran lagi itu yang kata papa pernah bilang di salah satu kajian lah, menjemput dengan tobat, menunggu dengan taat, dan diikat oleh akad. Cuma sesimpel itu udah jodoh. Aku pernah ngomong gitu ya? Pernah, Pak. Kalau orang ikhlas tuh nggak pernah nginget perkataannya. Subhanallah, tapi disebutin ya. Ikhlasnya subhanallah. Itulah. Sosial media tuh kadang kita tawadunya jadi sombong. Iya. Jadi mending Tara sombong bawa duit. sombong Jadi gitu, aja. Papa pernah ngomong kayak gitu dan sebenarnya memang sesimpel itu kayaknya jodoh tuh gitu. Itu. Jadi sebenarnya jodoh itu ya tadi. Apa sih aku bilang lah? Menjemput dengan tobat, menjemput dengan tobat, menunggu taat, dalam taat, dan diikat oleh akad, dan mengikat dengan akadnya. Sebenarnya kehidupan percintaan itu sebenarnya seperti itu. Cuman ketika kita ngedapetin realita hari ini, kita terjebak dengan kebiasaan kebanyakan anak muda dalam mengekspresikan cinta yang salah dan bermasalah. Iya. Tapi ingat, salah dan bermasalahnya ini bukan cara pandang manusia. Kita bahas waktu itu. Karena dalam cara pandang manusia ada baiknya. Iya. Gitu. Pacaran itu ada baiknya, kayak itu bikin saya semangat belajar, bikin saya semangat buat usaha, kemudian ya gitu-gitulah menemenin hidup sekarang. Tapi kalau pakai cara pandang Allah, ini bisa salah dan bermasalah. Cuman kan masalahnya, kenapa sih kita ini harus nurut sama aturan Allah? Kan ini yang paling terpentingnya. Kita nggak akan ketemu guys. Teman-teman memakai ilmu tentang kebaikan dari cara pandang manusia, aku pakai ilmu dengan kebaikan cara pandang Allah. Ini kita pasti bisa jadi clash gitu. Ya bahkan ketika kita bahas LGBT, lesbian, gay, bisex, and transgender, cara pandang menurut agama ya salah dan bermasalah. Iya. Tapi cara pandang manusia ya sebutnya kesetaraan gender. Maksudnya kesetaraan gender, dan sebutlah kayak hak asasi manusia dong, lu nggak boleh musik gua gitu. Gua mau sama cewek lagi gitu pasangan, ya lu nggak ngerugiin lu gitu kan, gitu ya, bahasa yang waktu dulu pernah viral dulu. Tapi kalau pakai cara pandang agama jelas salah. Masalahnya kan kenapa agama ini sangat diperlukan dalam kehidupan? Yaitu ya justru untuk membuat keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan, agar kehidupan ini berjalan dengan aman, sentosa, nyaman, menyenangkan, membahagiakan. Maka hiduplah di jalan agama. Nah, kalau kita udah mau sampai ke sini, akhirnya kita akan ada kesadaran bahwa saya harus hidup dalam kesesuaian Sang Pencipta. Pengennya gimana sih? Stop berbicara tentang apa yang saya suka dan apa yang saya nggak suka, tapi mulailah berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah nggak suka. Kalau terus-terusan kita ngomongin tentang apa yang saya suka dan apa yang saya nggak suka, ini kita akan banyak bentrok dengan keinginan manusia yang lainnya, sehingga akhirnya kita seolah memaksakan kehendak. Tapi kalau kita berusaha untuk menempatkan apa yang Allah suka dan apa yang Allah nggak suka, kita bisa membahagiakan banyak manusia. Karena Allah pun mengajarkan kita tentang nilai sabar, syukur, ikhlas, dan seterusnya. Gagal dalam percintaan tapi dalam jalur kemaksiatan, gagalnya akan menghancurkan. Tapi kalau gagal dalam percintaan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, akan membuahkan kesabaran dan nilai syukur. Benar nggak? Gagal nih hitbah, ya nerima.
nggak ngerugi gitu. Akhwat ruginya apa? Iya. Ketika gagal khitbah, kalau misalkan udah bener tahapannya, dipegang enggak, mohon maaf diciumin enggak, diapa-apain enggak gitu. Cuman karena kayak dia udah milih yang lain, ya udah gitu ya. Dan lebih ikhlas. Dan itu yang aku temukan betapa kerennya percintaannya, kecintaannya seorang Salman Al-Farisi kepada wanita yang diidamkannya dan mampu kemudian bukan diberikan, direlakan untuk dimiliki oleh sahabatnya Abu Darda. Itu keren banget gitu. Untuk kemudian bilang, Masya Allah, dia ternyata pengennya sama lu. Udah gas gitu kan. Tapi kalau gua sama lu kan Tarung dulu lah. oh tarung dulu. Gua bilang apa, lu jangan ngikut. Kan jadi gitu, beda. Nah balik ke sini guys. Putus atau terus? Misalkan ada hubungan. Ada hubungan. Hubungan ini satu, putus. Putus. Yang kedua, terus. Kan ada dua jalur nih. Ada putus, ada terus. Jamanku tuh bunyi terus Mau ya. berubah bentar lagi nih. Iya, saya ada panggilan soalnya. Panggilan. Batman. Tadi kita bahas yang pertamanya, kenapa harus putus? Seandainya kita putus karena seseorang, maka kita akan sibuk mencari seseorang yang berikutnya. Seandainya kita putus karena ketidaknyamanan, maka kita akan mencari kenyamanan yang berikutnya. Seandainya kita putus karena ekonomi, harta, maka kita akan cari yang baik hartanya. Intinya, ketika seseorang berubah karena urusan dunia, maka siap-siap urusan dunia itu akan menggagalkan perubahan. Maksudnya gitu. Jadi, kenapa putus itu menjadi hal yang sangat menyakitkan, bisa jadi menjadi hal yang sangat membahagiakan, tergantung cara pandang teman-teman. Kamu itu galak banget sih, dikit-dikit minta putus, dikit-dikit suruh putus. Bukan suruh putus, ngajak untuk memutuskan. Bukan hanya hubungan, tapi kehidupan. Jadi, putuskan hubungan kita dengan kemaksiatan, jalin hubungan kita dalam ketaatan. Kalau putus dalam pacaran, yang pertama, ada alasan kenapa kita bisa putus dari seseorang. Biasanya apa sih? Orang putus tuh, ya Kemal yang udah pacarnya udah Masih 30. Allahu Akbar. Bohong. Kalau alasan putus mah, alasan. kalau misalkan buat nggak tahu ya kalau cewek ya, kalau cowok mah ya paling Ada nggak bu putus tanpa alasan? kalau dulu aku putus itu langsung ngomong ke ceweknya, aku mau hijrah. Tapi kemudian hijrah ke wanita yang lain. Enggak bener, ini mah serius. Oke, gimana? Tapi kalau misalkan kalau aku sih dulu gitu yang terakhir, kalau misalkan biasanya masih ya karena cewek lain aja kan. Sebenarnya kayak cewek lain. Enggak, kalau yang pernah itu yang terakhir itu aku putusnya memang karena pengen hijrah. Aku ngomong kayak gitu. Dan biasa kan si ceweknya juga ngomong, kenapa sih nggak hijrah bareng? Kenapa sih harus putus? Oh, yang pacaran syari. Gitu bla 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 bla. Nah, aku mah ngomong ya salah satunya hijrah teh ya mutusin kamu, itu mah aku lah dulu. Iya, tapi kalau sebelumnya mah kalau misalkan putus ya karena ada cewek lain aja gitu. Nah, buat pindah. Sip. Buat pindah orang aja. Berarti sebenarnya kita kalau putus itu butuh alasan. Jadi kadang ada seseorang yang memutuskan seseorang itu yang kayak kemarin ya, dengan cara mencari-cari kesalahan yang ada di pasangan kan. Buat sebenarnya udah pengen putus tapi nggak mau kemudian kita yang mutusin gitu. Akhirnya kita cari-cari alasan supaya, atau cari-cari kesalahan supaya dia bisa mutusin kita gitu. Dan sebenarnya itu yang kita nanti kan. Tapi kita kan pandai acting kadang kan. Pas dia mutusin kita bilang, kenapa sih, apa semua bisa diobrolin baik-baik. Kamu nggak ngerti banget. Aku sudah berjuang buat kamu. Alhamdulillah. Kan gitu kan. Ininya yes gitu. Nah ini sebenarnya putus elegan. Jadi putus tuh nggak akan mungkin tanpa alasan.
pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Dan sebenarnya alasannya bisa, yang ngerinya itu adalah kemaksiatan yang lainnya. Iya, itu yang paling Oke. ngerinya. Jadi bukan hanya perebut laki orang tuh bukan hanya tren di pernikahan ya. Iya. Di dunia berpacaran juga ada ya juga kayak gitu. Dan sialnya sebenarnya kan sebenarnya kan pacaran itu kan nggak ada apa sih gitu, maksud aku tuh. Nggak ada kan sebenarnya istilah pacaran tuh gitu. Yang sah itu kan cuma nikah. Dan sialnya ketika pacaran itu kita tuh karena ada rasa saling memiliki yang berlebihan aja. Yang itu yang kita pernah bahas mah. Don Camps, bahwa ternyata pacaran itu kan memang sejarah Melayu. Sejarah Melayu ketika laki-laki yang menyukai seorang wanita di tanah Melayu itu datang ke tempat rumah si ceweknya sama keluarga. Jadi keluarga laki-laki udah dibawa. Kemudian ngomong bahwa dia suka sama si cewek itu. Lalu kemudian ketika diterima, maka si laki-laki itu sama si wanita itu ditandain pakai inai atau daun pacar warna merah. Udah ditandain. Nah, tanda itu kurang lebih bertahan selama 3 bulan. Nah, ketika itu udah hilang, nah masa menunggu dari daun pacar itu, fase menunggu untuk sampai ke khitbah atau lamaran itu disebut pacaran. Tapi nggak boleh ketemu. Jadi positif dulu tuh istilah pacaran itu. Pacaran tuh positif. Jadi nggak boleh ketemu, nggak boleh kecuali dengan perantaraan keluarga gitu. Karena saya yakin banget Melayu itu zaman dulu sangat memegang erat teguh nilai-nilai syariat gitu. Nah, disebutlah kemudian proses menunggu itu dengan fase pacaran. Nah, lalu kalau udah hilang, itu harus segera memberi jawaban, lanjut atau tidak. Putus atau terus. Putus atau terus. Itu keren. Putus atau terus nih. Kalau putus saya akan coba cari wanita lain, atau si wanita akan cari laki-laki lain. Karena kalau udah khitbah, nggak boleh ada khitbah di atas khitbah. Oke. Jadi kalau udah khitbah ya udah satu aja gitu. Misalkan antum sama Anya Geraldine. Aduh. Pengen banget ya. Kenyang. Mau di Ayunda, Bos. Cerdas. Subhanallah. Mau di Ayunda di hijab syar'i. Ya. Assalamualaikum. Kemo. Itu mah bikin malas kerja, bikin istri kayak gitu mah. Di bikin rumah aja terus. Masya Allah, sama kayak istri aku. Jadi malas kerja, aku jadi suka pengen di rumah terus. Subhanallah. Tapi bukannya mau berangkat berapa minggu ya keluar kota. Subhanallah. Iya betul. Perjuangan lah. Allah. Nah, ketika sama seseorang Don Camps udah khitbah, nggak boleh Don Camp kemudian menjalin khitbah lagi dengan seseorang tuh nggak boleh. Kecuali dalam fase ta'aruf itu boleh, cuman etikanya kurang aja sih. Okay. Jadi bagusnya ketika udah warna itu hilang, harus segera memberikan jawaban, kejelasan, lanjut atau enggak nih, putus atau terus. Kalau terus berarti langsung khitbah. Baru kemudian nikah. PPKM, perkenalan, pertemuan, khitbah, menikah. Nah, itu pacaran. Nah, terjadilah kemudian distorsi istilah pacaran tadi, sehingga kemudian pacaran itu menjadi seolah menjadi ajang kemaksiatan akhirnya. Yang akhirnya semakin kesini semakin meresahkan. Udah sampai kayak udah nikah aja, kayak udah nikah gitu, maksudnya berhubungannya kayak udah nikah. Nah, ini yang jadi kemudian permasalahan buat aku, kok gini ya gitu ya, orang memperlakukan pasangannya gitu, dan dengan embel-embel cinta gitu, yang kotor gitu maksud aku. Padahal kalau tadi berbicara khitbah tadi, padahal lebih aman banget ya itu ya. Ya. Maksudnya aman tuh ceweknya nggak akan kemana, cowoknya nggak akan mana, kita nggak berbuat maksiat. Iya. Tahu-tahu nikah, Sama-sama bisa ngejaga gitu dan aman gitu. Aman sebenarnya. Nah, kalau misalkan takut kehilangan, nggak akan kehilangan juga kan sebenarnya. Yang ini faktor yang ngelinya kan sebenarnya ketika sebelum kita bahas keputus atau terus. Ketika menjalin hubungan ini biasanya didukung juga sama lingkungannya, pertemanan, ya persahabatan, dan juga kayak ini apa, keluarga ya kadang suka mana pacarnya, kok nggak dibawa gitu, kok usia segini masih belum nikah ya katanya. Iya tante, kalau saya cepet nikah kayak tante kemudian cerai. Iya betul. Bacok-bacokan juga itu. Nah, itu salah satu faktornya. Jadi karena dia termotivasi dengan apa yang dia lihat, apa yang ada di lingkungan dia, sehingga akhirnya dia melakukan itu kan. Dan ya tadi juga kita pernah bahas tentang faktor seseorang memutuskan untuk berpacaran itu karena merasa butuh partner gitu, buat kemudian dia
menjalani kehidupan ini, butuh orang yang memotivasi dia. Padahal kenapa nggak dengerin Mario Teguh gitu kan ya? Iya. Setiap pagi setel Mario Teguh kan bisa termotivasi kehidupan dia. Betul, lebih maju, Iya, sukses salam lagi. super kan, Wah, langsung pagi-pagi udah mantap. salam super. Itu harusnya dia termotivasi. Tapi kenapa harus butuh seseorang yang kemudian terikat pun enggak gitu. Iya. Terikat dengan kata-kata cuman aku sayang sama kamu. Ya aku juga sayang sama kamu. Jadi mau nggak jadi pacar aku? Itu kayak transaksional gitu yang Iya. oke gitu, kayak kalau sekarang ada istilah ini Games friends with benefit itu kan, FWB. FWB kan. FWB. Itu kan kayak ya udahlah sekarang kita deal-dealan aja sih, lu nguntungin apa buat gua nguntungin, tapi nggak saling nuntut gitu mungkin kan. Kalau ya kasarnya lu butuh seks ya oke gitu ya, aku juga butuh, asal pakai alat pengaman segala macam. Tapi kalau kita hanya saling motivasi kemarin ya udah, tapi nggak boleh nuntut lebih gitu ya. Itu juga ada, bahkan daring seksnya dengan porn seks dan segala macamnya, video seks dan lain-lain, nauzubillah. Nah, hubungannya ini dulu yang kemudian harus dibenerin, motivasinya ini dulu yang harus kemudian diobrolin, kenapa ini bisa terjadi, sehingga akhirnya kemudian kita bisa memutusin ini. Kesadaran dalam menjalin hubungan ini, kesadaran ada yang salah dan bermasalah. Satu, kita butuh alasan yang kuat kenapa kita harus putus dengan seseorang. Kalau putus dengan seseorang itu karena seseorang yang lain, nah ini yang bahaya. Iya. Itu yang bahaya. Makin banyak korban berikutnya, dan bahkan hati-hati, kau pun akan menjadi korbannya. Quran surat An-Nisa ayat 79. Satu, kita butuh alasan. Kalau alasannya karena seseorang, justru kita akan melakukan kesalahan yang sama. Kau akan disakiti dan menyakiti gitu. Disakiti dan menyakiti lagi. Disakiti dan menyakiti. Makanya aku pernah bilang, pacaran itu hanya menunggu waktu untuk tersakiti. Kenapa? Karena kalau dia nggak ketemu alasan yang benar, dia akan cari orang lain lagi. Iya. Nah, itu cari orang lain tuh kesempatan berikutnya dia bisa nyakitin, bisa disakitin. Yang naas tragis itu dia selalu disakiti. Iya. Oh, itu yang naas tragis itu. Dia nggak perlu dapetin kebahagiaan karena tiap-tiap dia tujuannya pengen serius berhubungan, tapi dengan cara pacaran. Salah jalan, bos. Salah jalan. Betul. Maka lihat Quran surat An-Nisa ayat 79. An-Nisa ini surat keempat ayat ke-79. Ya, insyaallah teman-teman bisa buka Qurannya. Sini udah ada Qurannya, Don Camps. Handi Boni bekal pulang. Mau ya? Nggak mau. An-Nisa surat keempat. Jamaah TikTok yang mau bertanya juga boleh, nanti Don Camps yang akan menjawab. Wow, amazing. Ini asik nih, lempar-lemparan kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguhnya kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini kita fokus di sini. Ma asabaka min hasanatin faminallah, bahwa seluruh kebaikan, seluruh kebajikan itu datangnya dari Allah. Jadi, datangnya dari Allah. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, itu datang dari Allah.
kemudian kalau ada balasan kecintaan dari seseorang kepada kita, itu datangnya dari. Makanya kalau orang dipuji, menghindari menghindari penyakit ain itu, kita harus bilang Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Udah gitu aja, segala puji hanya bagi Allah, sungguh Allah maha berkehendak atas segala sesuatunya, semuanya datangnya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi segala keburukan dan kesalahan itu datangnya dari dirimu sendiri. Penyebabnya diri. Nah, maksudnya kalau kita ingin mendapat banyak kebaikan, maka beradalah di jalan yang baik. Tapi kalau kita berada di jalan yang buruk, maka keburukan-keburukan yang datang ya atas perbuatan ulah dirimu sendiri. Sehingga kalau kita nggak alasannya karena ada seseorang, maka ini namanya move on. Ini namanya move on. Kesannya ini kayak kata-kata yang bagus. Tapi kalau cara pandang saya, mohon maaf, yang bagus itu bukan move on. Yang bagus itu adalah move up. Kalau move on itu lebih ke samping gitu. Kalau move up tuh kayaknya lebih ke atas gitu. Jadi kayak, ya kalau ke samping nggak beres-beres gitu. Tapi kalau ke atas tuh kita akan, kita bakal lihat gitu. Oh ternyata ini saya salah. Kayak kita kalau lagi di gunung tuh kan lihat, oh itu lihat kota Bandung, oh itu Asia Afrika, oh ini kan gitu ya, kelihatan semuanya. Lebih jelas lah. Ketika kita move up itu kita akan belajar dari setiap kesalahan. Makanya satu, kalau kita alasannya karena seseorang, pastilah kita akan disakiti dan pastilah kita akan menyakiti. Tinggal tunggu waktu gitu. Gitu. Yang kedua, kalau alasannya karena harta, sama juga. Di atas langit masih ada langit, bos. Jadi kalau kita dapetin sekarang yang punya, mohon maaf misal ya, dia pakai motor, dapat yang punya mobil, dapat yang punya mobil yang lebih bagus, nggak akan ada habisnya. Dan ini sangat menyiksa gitu. Yang berikutnya apa? Alasan putus. Bosan paras. Oh, oke. Cantik Paras. atau paras ya. Di atas langit ya ada langit lagi. Kayaknya rada miris gitu, standar kecantikan saat itu tuh seolah-olah putih, bersih. Iya, rambut panjang, tinggi, berpayudara besar, tinggi gitu, kayak itu tuh perfect banget. Dan nggak gitu, wanita tuh nggak serendah itu gitu. Makanya ada istilah kayak inner beauty itu, aku sepakat banget. Iya. Yang lebih cantik dari Teh Rini banyak, ya nggak? Yang mau membersamai aku dari 0 sampai sekarang kemungkinan hanya Teh Rini. Iya. Dan bukan kemungkinan lagi, emang dia udah lakuin itu gitu. Kalaupun ada seseorang yang sekarang deket sama gue, ya nggak, yang followers Instagramnya gue udah banyak kan, udah centang biru gitu. Mungkin karena itu sukanya. Dia pengen banget punya suami kayak Handy Boni misalkan. Ya dia kenal hari ini gitu, dia nggak tahu keburukan gue, dia belum tentu dia mau juga sama. Sebenarnya kan gitu ya, karena kesosokan atau paras misalkan itu nyiksa banget gitu. Tapi ya tapi aku mengakui gitu, Don Kems, kayak yang lebih cantik dari Teh Rini ada nggak? Ya aku bilang ada. Kalau cuman ngelihat paras, tapi kalau inner beauty one and only gitu buat aku. Kalau buat lu kan belum ada ya, secara kan masih one and others. Satu yang lainnya. Satu untuk semua. Kayak apa ya tagline? SCTI ya? SCTV. Oh yes. Iya betul. Cantik paras benar. Tapi nggak usah sebut